Iya, oh pas banget. Iya. Waduh, belum nyolokin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman semua. Apa namanya? Kembali lagi ketemu lagi sama gue. Ya, udah beberapa hari kan nih. eh, Apa namanya? Kalau misalnya teman-teman lihat itu ini sebenarnya ganti tahun sih ini. Gue udah lanjut ke soal gue yang gue buat tahun ini. Apa akhir tahun lalu gitu. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya tuh sekitar awal tahun lalu, jadi awal 2019, umurnya udah mau 2 tahun. Yang ini agak lebih baru, ada yang beberapa yang gua copy, ada beberapa yang gua ulik sedikit dan lain sebagainya. Tapi tetap intinya sama, belum gua cek lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah ya ya udahlah kayak kemarin gitu kan. Terus apa namanya? Seperti yang udah gue bahas di WhatsApp, apa namanya? Untuk yang masalah accounting, gue lihat lagi, jadi ketika kita, apa namanya, membahas mengenai ada beban dibayar di muka, ketika ada kondisi yang beban kita bayar duluan, itu memang boleh di, apa namanya, ya apa namanya, gue bilang kalau misalnya gue soalnya ngerjain accounting, asal masuk akal dan lain sebagainya, gue kerjain aja gitu kan. Karena gue anak ilmu ekonomi dan gak ngambil accounting lebih lanjut. Gue cuma ngambil di semester eh, 2 atau 3, 2 seingat gue. Nah, apa namanya, dan it works for me gitu kan. Tapi, setelah gue kulik lebih lanjut, ternyata memang, ada hal yang gue lupakan, yaitu adalah, kalau misalnya pencatatannya sebagai harta itu nggak perlu atau, apa namanya, bukan nggak perlu sih, lebih tepatnya nggak boleh ya, apa namanya, untuk menggunakan pembalik gitu, karena mengganggu laporan, malah ya oke lah. Nah, apa namanya, yang boleh dibalik itu ketika si beban dibayar di mukanya kita catat sebagai beban gitu. Jadi waktu di apa namanya, waktu dilakukan pencatatan jurnal pembalik gitu kan. Nah, itu di awal tahunnya itu boleh dibalik kalau misalnya pencatatan awalnya itu menggunakan metode beban tuh. Nah, ya terima kasih kemarin pada Aldo dan juga Dina yang sudah mengingatkan. Tuh, gue sendiri lupa. Nah, duh, apa namanya, kita langsung lanjut aja ke materi hari ini, bukan materi sih, soal hari ini. Kalau misalnya teman-teman, lihat banyak pengulangan, sebenarnya ini, apa ya, banyak juga yang gue ambil dari kayak soal-soal OSN tahun-tahun lalunya, OSK tahun-tahun lalunya, gitu kan, dan juga weh, mau dibubarin, kenapa nih? Aduh aduh, entar dulu deh, gue pause dulu recording-nya. Oke. Untuk yang nomor satu, ini pertanyaan mendasar aja. Sebuah kurva yang menggambarkan titik-titik kombinasi. Jadi di antara, kayak kan kurva atau sebuah garis itu kan terdiri dari banyak titik ya. Titik-titik kombinasi konsumsi dua jenis barang. Jadi kita mengkonsumsi dua barang eh, dengan constraint anggaran tertentu. Gitu. Nah, dikenal sebagai, ini kayaknya ini gue rada aneh nih. Menggambarkan titik kombinasi konsumsi dua jenis barang dengan konsumsi constraint anggaran tertentu. Nah, oh gue salah salah buka file ini ya. Bentar. Ini PG3. Oke, nice. Nah, itu adalah garis anggaran. Jadi budget line atau garis anggaran itu adalah titik-titik di mana kita bisa mengkonsumsi barang atau jasa dengan anggaran yang kita punya. Itu kan. Makanya apa namanya, fungsinya itulah anggaran kita, budget. Kalau kita asumsikan habis untuk mengkonsumsi dua barang, kita bisa mengkonsumsi sebanyak barang X dikali dengan harganya, tambah barang Y dikali dengan harganya. Nah, gitu. Kalau misalnya dengan constraint-nya atau dengan pembatasnya, gitu, sebuah masalah yang membatasi perilaku kita, itu adalah tingkat utility yang sama. Nah, itu namanya ini, apa namanya, indifference curve. Tuh. Ini kita konsumsi ya.
Jadi yang nomor satu itu A, nomor dua penggambaran kurva supply dan demand dalam dua dimensi, kemudian dikritik karena kesalahan sumber X dan Y-nya oleh beberapa orang, ya termasuk gue. Itu Alfred Marshall. Nah, ini pertanyaan mengenai tokoh sudah mulai makin makin jarang. Nah, ini cuma untuk di lomba-lomba dan lain sebagainya masih sering ditemui. Tuh. Nomor tiga, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa dengan nominal uang yang sama, di masa sekarang akan lebih bernilai daripada nominal uang tersebut di masa yang akan datang. Nilai di masa sekarang dikenal dengan namanya present value. Present itu adalah sekarang, gitu kan, kayak bahasa Inggris present tense, gitu kan. Nah, itulah, gue udah lupa juga. Sudah lama gue tidak belajar bahasa Inggris lagi. Itu apa namanya? Merupakan nilai masa sekarang. Kalau misalnya nilai yang akan lu rasakan di masa yang akan datang itu disebut dengan future value. Jadi antara future dan present value. Nah, yang nomor 3 dan nomor 4 ini, nomor 5 juga sebenarnya, cuma ini lebih mudah. Itu ada materi baru yang mulai dari OSP, kalau nggak salah, OSK ya, itu dari 2019 itu mulai dimasukin. Jadi kalau misalnya di kampus itu dikenal dengan namanya apa ya? Di mata kuliahnya mulai dikenalin ketika ketemu yang namanya manajemen keuangan. Nah, ini si apa namanya future value dan present value ini ngejelasin bahwa, hey, karena adanya inflasi, karena adanya bunga dan lain sebagainya, nominal uang lu yang sekarang itu nggak sama dengan nilai uang lu yang di masa yang akan datang gitu. Contohnya gimana? Jadi contohnya, kalau misalnya kita lihat, kok nggak ada ininya? Mana sih? Kok ke default? Kan gue pengen nyari data. Oh, suka ngaco nih. Balik lagi gini juga. Oke lah. Nggak ada. Bodo amat aja lah. Nah, apa namanya? Kalau misalnya karena adanya inflasi nih ya, karena adanya inflasi, ketika kalian punya uang, misalnya 100.000, terus kalian pinjamkan, jadi uang ini nggak ada di tangan kalian, nggak ada di dompet kalian maupun di bank, gitu kan, atau rekening atas nama kalian, kalian pinjamkan. Terus kemudian dibalikinnya, katakan dibalikinnya lagi tuh lupa gitu kan, terus lupa, terus pas reunian sekolah baru dibalikin gitu 10 tahun lagi. Kalau yang udah lulus kuliah gitu kan, mungkin ada yang udah nikah dan lain sebagainya, baru dikembalikan dengan nominal yang sama 100.000. Walaupun nominalnya sama-sama 100.000, value-nya, nilai aslinya itu sudah tidak sama. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi dan suku bunga. Nah, ini kalau kita lihat secara real, itu secara in real life, itu 100.000 yang di 10 tahun lagi, gitu kan, dengan 10.000 yang sekarang, itu bisa membeli barang yang berbeda. Kalau misalnya sekarang kita bisa beli, katakanlah 10 liter bensin, gitu, atau misalnya 10 liter beras, gitu. Nah, tapi di 10 tahun lagi, dengan asumsi inflasi terus dan juga ada suku bunga positif terus, kita bisa menikmati barang yang lebih sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kita apa namanya berbicara mengenai barang gitu, lu sekarang minjemin 10 liter beras gitu. Gue pengen makan nih, nah kasih gue 10 liter beras, ntar gue gantiin. Tuh. Kemudian dia baru balikinnya di masa yang akan datang dengan nominal uang yang sama. Dia cuma ngebalikin sebenarnya cuma katakanlah 3 atau 4 liter beras. Jadi kalian rugi, tuh kan? Udah nunggu 10 tahun lama, dibalikinnya kurang lagi. Itu. Nah, makanya kalian sering denger kan kayak, oh waktu zamannya mama sama papa gitu kan, uang jajan tuh cuma segini gitu, cuma sedikit gitu kan. Nah, itu tuh akibat adanya inflasi. Jadi, apa namanya, uang yang masa sekarang, si present value
100.000 itu beda dengan future value 100.000 tuh. Nah, begitupun dengan apa namanya, ketika kalian menabung gitu. Jadi kalau misalnya, 100.000 yang dipegang tahun ini itu akan beda dengan 100.000 yang dipegang tahun depan. Kenapa? Asumsikanlah itu nggak dikonsumsi, nggak ditaruh di dompet, tapi kalian, apa namanya, tabung di sebuah bank dengan bunga paling, yang gampang berapa, misalnya 5% per tahun. Dengan asumsi ini udah bersih ya, nggak ada potongan apa namanya, potongan, administrasi, pajak dan lain sebagainya, udah bersih 5% per tahun pertumbuhannya. Artinya apa? Dari 100.000 ini, kalian akan mendapatkan di tahun depannya setelah 1 tahun, kalian akan mendapatkan, 5 per 100, 5.000 ya, artinya dapat 5.000. Artinya kalian akan mendapatkan 105.000. Artinya apa? Kalau misalnya gue punya mesin waktu, gue ke apa namanya, ke masa depan 1 tahun lagi gitu kan dengan suku bunga apa namanya, suku bunga 5%. Nah itu tuh gue bawa 100.000 gitu kan. Nah itu nilainya sama dengan gue di masa yang akan datang gitu kan, di tahun depan megang uang 105.000 gitu. Nah jadi ini konsep dari apa namanya, present value dan future value. Jadi nilai uang yang di masa sekarang itu beda dengan nilai uang yang di masa akan datang gitu, walaupun nominalnya sama gitu. Nah, karena apa? Ya karena ada opportunity cost dari kalian, oh ya harusnya bisa ditabung nih gitu kan, atau harusnya apa namanya, kalau dibelanjakan itu nilainya jadinya beda nih gitu kan. Nah itu penyebabnya. Tuh. Jadi opportunity cost-nya menyebabkan nilai uang itu berbeda. Jadi sebenarnya menurut gua ya, atau silahkan didiskusikan lagi bersama orang-orang lain. Menurut gua sebenarnya ketika ada orang yang minjem duit ke kalian, kembaliinnya lama, itu sah-sah aja gitu, sah-sah aja ketika lu minta untuk dikembalikannya lebih banyak dengan perhitungan yang baik gitu kan. Kenapa? Ya karena kalau enggak lu minjeminnya merugi, gitu kan. Ya. Tapi riba Kak, itu sudut pandangnya beda lagi. Gitu. Nah, jadi namanya itu adalah present value. Kebalikannya, masa yang dia akan datang adalah future value. Fair value itu adalah pendekatan pencatatan di accounting gitu kan, yang apa nilai asetnya ya kalau dijual sekarang berapa gitu kan, itu fair value. Now value itu nggak ada, gua ngasal. Historical value itu apa namanya, nilai kalian beli barang sampai bisa dipakai itu berapa gitu kan. Itu historical value biasanya yang kayak kemarin tuh ada siapa temen gue gitu kan, gue tulis beli tanah atau beli mesin, ada ongkos kirim dan lain sebagainya, itu disebut historical value. Jadi nilai sampai dia bisa digunakan gitu. Kemudian apalagi nih, apabila Anda menyetorkan 1 juta rupiah kepada sebuah bank untuk ditabung dengan tingkat suku bunga tetap 5% per tahun, metode pembayaran bunga secara compound atau majemuk, ini setahu gua di SMA atau di SMP akhir gue lupa, itu sempat diajarin bedanya suku bunga tunggal yang ada di nomor 5, oh nomor 4 nih harusnya ya, pada nomor 4 maksudnya, nomor 5 dan nomor 4 itu ada bedanya suku bunga majemuk dan suku bunga tunggal. Nah, jadi gini, dengan bunga 5% per tahun, tapi pembayarannya itu 1 bulan sekali. Nah, kalau setelah setahun gimana nih, apa namanya, duitnya jadi berapa? Kalau misalnya bunganya disebut bunga tunggal, itu gampang. Tinggal gini aja. If bunga tunggal, artinya duit setelah setahun, ya udah, kan awalnya duitnya 1 juta nih, ditambah berapa bunganya? 5% per tahun, gitu kan? Dikali sampai 1 juta. Itu 50.000 jadi 1 juta 50. Gimana 1 juta 50.000.
Jadi untuk nomor 5 ini sederhana aja kayak gini. Bahwa suku bunganya 5%, tuh kan, suku bunganya 5%, karena dibayarkannya 1 tahun, apa namanya, waktu menabung 1 tahun, kalau pakai suku bunga tunggal, ya udah artinya kita mendapat 5%, gitu. Jadi kita dapat 1.050.000. Yang C nomor 5. Nah, nomor 4 ini agak berbeda, di mana dia bilang pendekatannya ini suku bunganya compound atau majemuk, bukan tunggal. Bedanya apa? Aduh, bentar. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika kita compound itu adalah sistem bunga yang sebenarnya sekarang ada di nggak cuma di Indonesia sih, di belahan dunia. Itu banyak digunakan di era modern. Itu bunga yang diberikan tergantung saldo bulan tersebut. Mudahnya kayak gini lah bahasanya. Jadi bukan dari nominal awal. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat buku tabungan gitu, punya entah itu kalian punya buku tabungan atau punya orang tua, punya saudara dan lain sebagainya, itu bunga yang diberikannya itu berdasarkan apa namanya saldo dari bulan tersebut gitu. Jadi saldonya ada berapa. Jadi karena nilai awal ini 1 juta, tekan, terus dia dapat 5% per tahun, tapi pembayarannya per bulan, artinya bunga per bulannya berapa? 5/12% per bulan. Tuh pakai kalkulator lah, sekian-sekian ya. Nah, artinya pada bulan pertama, 1 bulan, dia akan mendapatkan 1 juta ditambah 5/12% dikali 1 juta. Tuh. Nggak ada yang aneh sebenarnya. Kalau misalnya di apa namanya di yang tunggal itu juga sebenarnya bulan pertama pembayarannya begini. Tapi bedanya ketika di bulan kedua setelah 2 bulan ditabung, kalau misalnya di suku bunga tunggal itu 1 juta plus 5/12% dikali 1 juta ditambah ini lagi nih bunganya ini lagi gitu. Tapi kalau di majemuk jadinya eh kan saldo kita sekarang ini ya. Nah, gua asumsikan lah saldonya ini namanya S. S1, S setelah 1 bulan, saldo setelah 1 bulan. Nah, saldo setelah pembayaran apa namanya bunga kedua adalah saldo bulan 1 ditambah lagi nih berapa bunganya? Bunganya adalah 5/12% dikali saldo di bulan pertama. Setelah bulan ketiga artinya nanti S2 ditambah 5/12 kali S2 gitu. Jadi update terus nih. Bunganya semakin lama semakin tinggi gitu kan. Nah, kalau misalnya mau di nah kayak gini. Jadi tadi saldo bulan 1 setelah 1 bulan maksudnya itu adalah 1 juta ditambah 5/12% kali 1 juta. Saldo bulan kedua sama dengan 1 juta ditambah 5/12% kali 1 juta. Ini kan saldo pertama ya. Ini kan S1 dikali 5/12% dikali dengan 1 juta ditambah 5/12%. Eh, maaf, kali 1 juta. Ini S1.
Itu. Jadi saldo setelah 2 bulan adalah saldo yang pertama ditambah dengan bunganya atas saldo bulan pertama gitu. Nah, ini sebenarnya eh, apa ya? Bisa kita sederhanakan gitu. Jadi kalau kita apa namanya? Kita pakai oh sangat tidak lurus. Kalau kita pakai ini adalah nilai awal gitu, nilai awal, ini adalah bunganya gitu kan. Jadi saldo pertama adalah A dikali R kali A, ditambah gitu kan. Atau A kali R lah. S2 sama dengan A ditambah A kali R ditambah R A tambah A kali R sama dengan A ditambah A kali R tambah A kali R tambah A R kuadrat. Terus gitu. Nah, eh di sini itu sebenarnya mengikuti sebuah apa ya? Sebuah pola di mana artinya saldo bulan N adalah A kali 1 plus R pangkat N. Itu. Ini artinya kan A tambah 2AR tambah AR kuadrat. Tuh. Ini kalau misalnya mau dikeluarin A 1 ditambah 2R tambah R kuadrat sama dengan A 1 ditambah R kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di sininya adalah S bulan kedua. Kalau bulan pertama sini adalah A 1 ditambah R. Kalau misalnya kita mau terusin ke bulan ketiga nanti A 1 plus R pangkat 3. Jadi kalau misalnya mau dilihat kayak ini. Ya udah sebenarnya tinggal masukin aja dengan A karena di sini ada berapa teh? Ada 12 kali gitu. Kalian boleh aja sebenarnya ngitung manual. Cuma it will take time. Tuh. Apalagi kalau misalnya nanti oh 2 tahun, 3 tahun pusing. Masukin aja ke sini. Di mana A-nya tadi adalah 1 juta, R-nya tadi 5% per 12. Tuh. 5% per 12, males nyarinya. Nah, halo sahabatku. Eh, sama dengan 5% per 12. Artinya berapa nih? 0,4 sekian persen. Ini adalah R. Tadi A-nya adalah 1 juta. Money. Currency juta. Artinya, karena dia dibayarkan selama 12 bulan. Tuh kan. Artinya apa? Artinya, saldo setelah 1 tahun adalah saldo setelah 1 tahun adalah sama dengan nilai awal itu kan dikali dengan 1 ditambah ininya berapa bunganya dipangkatin 12 karena dia 12 bulan. Nilai 1.051.161 perak, 897 bla bla bla. Jawabannya sini adalah yang ini, yang D. Lah kak ribet banget sih. Bedanya cuma 1.162 koma loh gitu kan. Nggak usah inilah, gua kasih aja nih 1.200 perak gitu kan. Memang kalau misalnya nilai tabungannya itu cuma 1 juta, kelihatan kecil gitu kan. Apalagi untuk waktu cuma 1 tahun. Coba bayangin kalau misalnya kayak misalnya gini, berapa bunga deposito? eh misalnya kita nabung di bank mana? Bank Mandiri gitu kan. Kita nabung 3,25%. Tuh. Terus kita nabungnya itu untuk tabungan masa depan. Misalnya untuk biaya menikah gitu. Oh, kita nabung 10 tahun. Dengan dikasih dari orang tua misalnya 100 juta.
tuh. Untuk, biaya misalnya, persiapan pensiun, misalnya atau untuk menikah, atau misalnya untuk, beli rumah gitu kan. Ini nominal akan jadi sangat besar. Jadi ini penting bedanya gitu, misalnya kayak gitu. Nah jadi, apa namanya, eee, perbedaan yang kecil ini sebenarnya penting, tuh. Jadi caranya gitu tadi, mudahnya adalah ketika kalian nemuin yang compound, kalian cari dulu R per tiap satuan waktunya. Ini karena di sini dibilang dibayarinnya 1 bulan sekali, ya artinya karena di sininya per tahun jadi ya udah 5/12, gitu kan. Terus kemudian N-nya adalah 12. Nah, ini rumusnya. Kan beberapa dari kalian yang udah pernah ketemu sama gue secara langsung gitu kan itu udah pernah gue ajarin. Cuma yang pas pelatihan kemarin seingat gue belum ngasih tahu ini. Tuh. Ini adalah materi baru yang baru apa namanya berapa kali dikeluarin. At least kalian kalau udah bisa gini, dan waktu itu yang gue inget tuh keluar di esai waktu tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya waktu di esainya itu, atau waktu itu dikasih contoh soalnya gitu sama, kayak tim jurinya, "Nih, contoh soal latihan," gitu kan. Terus kayak siswa-siswa sama pengajar-pengajar tuh pada bingung nih dapet nilainya dari mana, udah pakai rumus ini nggak ada. Ternyata dari tim jurinya itu memperhitungkan juga ada, pajak, gitu, bahwa kalau kita nabung atau kita deposito dan lain sebagainya itu ada pajaknya beda gitu kan, itu dihitung juga sama mereka. Tapi nggak dikasih infonya gitu. Ya walaupun menurut gua walaupun kalian nggak bisa nemuin angka pastinya gitu, walaupun kalian nggak bisa nemuin angka pastinya ketika ngerjain esai dengan menggunakan ini gitu kan, udah ada jawaban yang cukup mendekati, itu udah jadi poin lebih buat kalian daripada yang nggak bisa sama sekali. Tuh. Tuh untuk nomor 4 dan nomor 5. Jadi nomor 4 itu D, nomor 5 itu C, nomor 6. Ini kemarin sudah gue bahas. Nah, salah satunya yang masalah ini adalah yang apa? Masalah saham syariah itu adalah JI gitu. Jakarta Islamic Index. Kan harusnya. Kayak konglomerasi. Nah, terus kemudian nomor 7, beras merupakan makanan pokok. Nah, di sini clue-nya adalah dia adalah kebutuhan pokok. Dengan informasi tersebut, diprediksikan permintaan beras akan memiliki elastisitas. Kalau misalnya sesuatu yang pokok, elastisitasnya, permintaannya itu biasanya kurang dari 1. Gitu. Eh, apa namanya, masalah arah nggak ini, nggak apa namanya, nggak penting. Di sini nggak dibahas. Jadi, oh lebih dari 0, kurang dari 0. Nggak, yang ditanya cuma ininya doang, nominalnya aja. Kurang dari 1. Jadi nomor 7A. 7A. Nomor 8, sisi lain perumahan mewah merupakan barang mewah. Ya, maka untuk mendapatkan total revenue yang lebih tinggi, seharusnya supplier dari perumahan mewah. Nah, apa namanya? Di sini yang bedanya antara total revenue ketika apa namanya? Permintaannya itu elastis dan permintaannya itu inelastis. Kalau permintaannya elastis, itu akan jadi lebih menguntungkan. Itu kan kalau misalnya si suppliernya itu nurunin harga. Nah nih, menurunkan harga perumahan mewah 8E. Gitu. Karena di kemana sih? Karena ketika elastis, oh mana nih? Ketika ini adalah elastis, artinya elastisitasnya atau persentase delta Q per persentase delta P itu lebih dari 1. Kalau kita kali ke sini, artinya persentase delta Q lebih dari persentase delta P. Jadi kalau kita ngomongin total revenue itu sama dengan P dikali Q. Nah, kalau misalnya kita malah naikin harga, tuh, misalnya 1%, yang akan terjadi pada total revenue-nya adalah kan berubah nih 1% ya. Artinya P-nya naik 1%. Tapi kalau permintaan, tuh kan, nah permintaannya, quantity yang terjualnya itu kan akan turun nih kalau harganya naik dengan asumsi dia barang normal. Lebih dari 1%. Lebih dari 1%. Mungkin kalau misalnya ini biasanya gue gambar panahnya lebih gede.
Artinya ketika naikin harga dengan permintaan yang elastis, dia malah akan nggak enak nih, total revenue-nya malah akan turun. Karena harganya naik 1%, tapi kuantitinya turun lebih dari 1%. Kalau harganya kita turunin, total revenue-nya akan naik. Kenapa? Karena kita turunin 1%, tapi kuantitinya akan naik lebih dari 1%. Gitu. Jadi lebih dominan naiknya si kuantiti daripada si uh, harga. Itu nomor 8. Nomor 9, dikasih sebuah apa nih, fungsi, gitu. Ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sebenarnya nggak perlu gua kasih apa namanya. Ini gua sering banget nih nggak gua kasih ininya, mana supply mana demand ya. Kalian bisa nentuin sendiri dari ininya, dari fungsinya. Itu. Yang hubungan Q dan P-nya itu negatif, itu udah pasti demand. Kalau yang hubungannya positif, kan hubungannya baik, itu adalah supply. Kuantitas dan harga equilibriumnya adalah ya tinggal masukin aja. Sebenarnya gue belum ngitung lagi semenjak gue bikin soal ini. Nah nih, Q supply sama dengan 500 tambah P, Q demand sama dengan 1500 min 3P. Artinya karena quantity supply sama dengan quantity demand, 500 tambah P sama dengan 1500 min 3P. Ini ke sini, ini ke sini. 4P sama dengan 1500 dikurangi 500. P sama dengan 250. Kuantitas dan harga, jadi harganya ini kanan ya. 250. Sebenarnya udah cuma satu ya gitu kan. Tapi ya to make sure kita apa namanya masukin substitusi P sama dengan 250 ke quantity supply. Sehingga quantity supply sama dengan 500 tambah 250 sama dengan 750. Yang B itu. Nomor 9 itu B, nomor 10 elastisitas permintaan dari titik equilibriumnya pada soal nomor 1 adalah, jadi setelah kita punya berapa nih, Q sama P-nya, kita sebenarnya bisa juga nyari si elastisitas permintaannya, di mana elastisitas demand, nah, itu kan adalah persentase delta Q per persentase delta P sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. P per Q-nya kita udah punya, itu adalah 250 per 750, atau apa namanya, lebih ininya, lebih sederhananya adalah 1/3 dikali berapa? Dikali delta Q per delta P, delta Q D per delta P. Turunan dari apa namanya, fungsi demand ya terhadap P. Nah, ini makanya perlu kalian ketahui yang mana demand, yang mana supply. Artinya sini min 3 sama dengan min 1. Jawabannya C. Ya, C. Tuh, kenapa di sini jawabannya? eh Oh, mana nih kok nggak ada? Mana? Oh, shift salah. Dengan P sama dengan 500, yang akan terjadi masih berhubungan sama yang ini. Kalau misalnya P-nya 500, apa yang akan terjadi? Nah, kalau P-nya sama dengan 500, kita masukin nih, apa namanya, ke fungsi-fungsinya. Buat gue kejauhan. Nah, ketika P sama dengan 500, coba kita masukin ke quantity supply. 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Tapi quantity demand ya sama dengan, oh mantap juga, apa namanya, 500 kan ya? 11. Oke, kalau misalnya 500, artinya 1500 kurangi 3 kali 500, 1500 sama dengan 0. Orang mau supply 1000, tapi nggak ada yang mau beli. Artinya barangnya kebanyakan di pasar. Harusnya nggak ada yang nyuplai, dia malah nyuplai. Sebenarnya aneh sih. Apa namanya, artinya terjadi surplus di pasar sebesar 1000. Jadi apa namanya,
eh apa ya bilangnya ya? eh Ya udah, artinya terlalu banyak aja barangnya. Nggak ada yang minta tapi ada yang nyuplai. Ngaco juga sebenarnya. Ya udahlah. Gue waktu itu nggak bisa nemu angka yang lebih bagus, kayak ya udahlah, males lah. Taruh aja GoPay. Nah, ini sorry nih, artinya aneh gini penempatannya. eh Tax incidents. eh nah, jadi tax incidents itu apa? Jadi pajak itu ada yang dibilang statutory, ada yang dibilang insiden. Statutory itu artinya sesuai dengan hukum, jadi sesuai dengan perintah dari pemerintahnya. Tuh, hey, bayar pajak sekian gitu. Nah, tapi kalau incidents itu adalah kejadian sebenarnya di ekonomi. Tuh, kemarin kita sudah membahas sebenarnya waktu pelatihan bahwa ketika misalnya ada pajak, ini pajak kepada produsen gitu kan. Nah, walaupun secara statutory harusnya yang bayar adalah produsen, tapi ternyata pada kenyataannya ujung-ujungnya konsumen juga ikut membayar gitu kan karena harganya naik. Tuh. Terus kemudian kalau misalnya yang disuruh bayar adalah si konsumen, sebenarnya si perusahaan juga ikut bayar karena dia menerimanya lebih rendah gitu. Jadi sama-sama bayar pajak. Itu ada bagiannya, itulah secara insidennya gitu. Nah, kalau misalnya di sini pertanyaannya adalah, waduh, pertanyaannya adalah kalau misalnya yang bayar itu adalah produsen semua yang bayar. Kalau gimana? Kalau misalnya produsennya jualan di pasar yang apa, katanya. Nah, ini akan terjadi kalau misalnya apakah dia berjualan di monopoli, oligopoli, perfectly kompetitif, perfectly inelastic demand, atau perfectly elastic demand. Nah, sebenarnya apa namanya? Kalian bisa mengeliminasi 3 pasar, jadi A, B, C itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan pajak, jadi tiba-tiba semuanya ada di produsen. Nah, silakan cari tahu demand-nya itu bentuknya gimana. Kita lihat. Kalau misalnya, mana nih? Kalau misalnya quantity, ini harga, ini demand-nya, ini adalah supply. Ketika ada kenaikan pajak, karena ketika ada pajak gitu kan, sehingga kurva supply-nya bergeser ke kiri atas, kemudian harganya tetap di sini kan. Artinya apa? Artinya konsumen tidak membayar apa-apa. Ya gitu kan. Nggak ada kenaikan harga yang harus dihadapin konsumen. Artinya konsumen nggak ikut bayar pajak. Yang bayar pajak seluruhnya adalah si produsen. Ini adalah sebesar pajak. Ya udah, artinya ketika demand-nya apa namanya? eh Demand-nya itu horizontal. Kalau kita gambar demand-nya vertikal, kemudian ada eh ya gitulah ya, supply 2, supply ada pajak gitu kan yang menyebabkan pergeseran kurva supply ke kiri atas, menyebabkan kenaikan harga semua. Itu harganya, kenaikan harga sangat tinggi. Sementara kalau kita lihat ini tetap di sini. Artinya apa? Artinya seluruh apa namanya? Pajaknya itu dibayarkan oleh konsumen aja. Artinya yang mana yang dicari di sini yaitu adalah ketika demand-nya horizontal. Nah, demand yang horizontal itu apa? Demand yang horizontal adalah ketika demand-nya itu bersifat perfectly elastic. Yang D, plastik. Ya, penempatannya nggak enak, sorry ya. Tuh, dari Microsoft Word nih artinya. Sebuah motor dan juga bahan bakar adalah barang yang bla bla bla, sehingga cross price elasticity-nya adalah, nah, jadi apa namanya, eh, motor dan juga bahan bakar dia adalah barang yang komplement, tuh kan. Tuh. Tapi tidak perfectly complementary ya. Kenapa nggak perfectly complementary? Masa lu setiap beli 1 liter bensin butuh satu motor? Enggak kan? Gitu. Lu cukup beli satu motor tapi beli bensinnya terus-terusan. Gitu kan. Nah, apa namanya? Terus sekarang adalah pertanyaannya cross price elasticity.
Nah, rumusnya cross price elasticity itu kan gini ya. Ketika kita ngomongin cross price elasticity, itu adalah eh, persentase delta misalnya gasoline ketika ada perubahan harga motor. Kalau misalnya harga motor naik, artinya ada perubahan positif, kan permintaan motor itu akan turun. Kalau orang minta motor itu turun, karena dia adalah apa namanya barang yang komplementer, artinya permintaan gasolin akan turun. Artinya negatif. Ketika yang atas itu negatif, yang bawah itu positif, hasilnya adalah negatif. Gitu aja, negatif. Yang B, masih nomor 13. Their cross price elasticity. Cross price elasticity. Ya, iya. 13. 13. Tuh. Mana out? Kok nggak ada? Kok tidak ada? Soalnya apa dah nggak lihat? Apaan sih? Emang nggak kelihatan, Dok? Eh, kenapa? Biasaan lu. Alias harga permintaan dari nomor 9. Iya, nomor 9. Eh, nomor 14. Kalau misalnya suku bunga itu meningkat, artinya opportunity cost dari memegang uang bukan akan meningkat. Tuh. Jadi CD atau E, terus quantity uang yang akan diminta itu akan menurun. Karena orang ngerasa, oh kalau megang duit gua rugi, makin rugi. Terus apa namanya, permintaan uangnya akan turun. Jadi nomor 14 itu yang D. 14 dan D. Oke. Ini kemarin juga udah gue bahas, tapi kenapa gue nanyanya yang tertinggi lagi ya? Harusnya gue cari yang tengah-tengah aja, biar lebih menantang. Eh, yang Maslow Theory of Needs itu apa namanya? Yang pertama kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik. Dia ngomongnya itu fisiologi. Terus kemudian keamanan, terus kemudian self love gitu kan dari sosial. Terus kemudian kebutuhan pengakuan atau self esteem. Yang terakhir adalah self actualization. Jadi yang paling tinggi itu self actualization. 15B. Tuh, 15B ya benar ini ya. 16. Tumbuh Kembang Ceria merupakan perusahaan fotokopi kecil. Kios yang ditempatinya merupakan kios sewaan. Setiap tanggal 1 Agustus, Tuan Iran membayarkan 36 juta atas beban sewa kios tersebut untuk 1 tahun ke depan. Apabila pencatatan depresiasi dari tumbuh kembang ceria menggunakan metode double declining process, maka tanggal 31 Desember tahun tersebut menjurnalkan penyesuaian yang berbunyi, ini tidak penting. Gitu. Kayak waktu itu Aduh sempat marah-marah gak sih? Wah anjir lah ini nggak penting padahal. Apa namanya? Ini nggak penting. Karena ini bukan depresiasi. Nah, kita cuma perlu ngitung si apa namanya? eh berapa berapa bulan sewa yang udah apa namanya? Udah dilewati, udah digunakan. Tuh. Height floating. Kemudian mana nih? Tadi katanya 36 juta itu adalah sewa kios per tahun atau dengan kata lain per bulan adalah 3 juta. Dari tanggal 1 Agustus, jadi dari awal bulan 8 sampai dengan bulan 12,
Buset dah tulisan. Artinya apa? Dia sudah menggunakannya bulan Agustusnya dihitung bulan 8, 9, 10, 11, 12. Udah menggunakan selama 5 bulan atau sebesar 15 juta. Dia mencatatnya sebagai beban sewa. Ini atas beban sewa kios tersebut. Nah, artinya dia awalnya nyatat bahwa beban sewa debit sebesar 36, kemudian kas di kredit sebesar 36 juta. Dia nulis beban sewa ada 36 juta, padahal yang baru berjalan beban sewanya yang baru dia gunakan itu sebesar 15 juta. Artinya beban sewanya harus dikurang di kredit sebesar 21 juta. Di tanggal 31 Desember dia harus bilang bahwa dia masih punya hak sebesar 21 juta, yaitu beban sewa dibayar di muka. Ya, harta debit sebesar 21 juta. Jadi untuk nomor 16 itu adalah yang beban sewanya di kredit mana sih? Beban sewa dibayar di muka 15 15 beban sewa dibayar di muka 21 ini tuh yang D ini nomor berapa ya? 16 ya, 16 yang D. Kok hilang ininya. Oke, lupa nih soal nomor berapa ya, soal nomor berapa ini ya. Nah, tes beban sewa, yes, menggunakan metode ya nggak dijelasin kan, jadi yang D. Bila diketahui produksi yang dapat dihasilkan oleh USA dan Cina menggunakan tingkat faktor produksi yang sama seperti ini, maka menurut paham merkantilisme, tuh, di sini jangan sampai terkecoh bahwa yang ternyata ditanya merkantilisme, itu kan ya nomor 17 itu Cina Amerika akan berusaha menjual sebanyak-banyaknya barang yang mereka produksi dan melakukan impor sesedikit mungkin. Jadi informasi ini kembali tidak berguna. Cuma untuk mengecoh kalian aja. Tuh, kecuali kalau misalnya ditanya adalah keunggulan absolute advantage, di mana Cina karena advantage-nya ada di mobil, dia akan apa namanya produksi mobil, sementara di Amerika dia akan produksi komputer. Kalau ditanyanya itu ya comparative advantage, perlu dihitung dulu apa namanya si apa namanya opportunity cost-nya. Nah, ini baru nomor 18, ketika menggunakan paham keunggulan absolut, Cina akan memproduksi mobil karena dia bisa produksi lebih banyak, sementara Amerika akan produksi komputer, kemudian akan trade. Jadi apa namanya berdagang satu sama lain itu. 18A. Suara gue putus-putus nggak sih? Soalnya ngebalik suaranya. Bentar kan. Connection internet yang stable. Eh, nomor 19, pada akhirnya merkantilisme dirasa kurang sesuai dengan kondisi perekonomian dunia didasari oleh ada negara yang tidak memiliki keunggulan. Kok bukan? Ini merkantilisme ya? Merkantilism itu karena dia tumpukan uang atau logam mulia di mana bisa menyebabkan inflasi. Dan juga nggak guna kan logam doang. Nah, kalau misalnya ditanya itu keunggulan absolut, dia dibantah karena apa? Karena ada negara yang tidak memiliki keunggulan sama sekali, apa namanya? Terus ya udah gitu kan. Ya kalau menurut si David Ricardo, ya udahlah negara-negara yang emang nggak punya keunggulan tapi dia punya keunggulan secara komparatif gitu kan, secara relatif kalau dibanding-bandingin antara si opportunity cost-nya. Tuh. Kalau ini merkantilisme yang ditanya. Nomor 20, pada pasar persaingan sempurna, ya, perfectly competitive market tidak terdapat. Jadi nggak ada apa?
banyak penjual dan banyak pembeli, iya. Perusahaan akan berkualitas maksimal, iya. Perusahaan dapat merugi, iya. Declare nol, iya. Enggak ada barrier to entry, 20B. Tuh. Jadi apa namanya, bebas mereka bisa untuk keluar atau masuk ke industri, silahkan. Mau ikut jualan silahkan, mau berhenti ya silahkan. Nomor 21, manakah ini yang benar? Langsung aja. Mana nih? Jawabannya E, perusahaan pada dapat dengan sempurna akan meraih laba maksimal di jangka pendek maupun di jangka panjang. Kenapa iya? Karena semua perusahaan di pasar manapun itu akan berproduksi pada saat MR sama dengan MC. Maksimal gitu. Ini bukan, kita tidak ngomongin ini economic profit, kita ngomonginnya apakah dia maksimal apa enggak. Tuh, jadi nomor 21 itu yang E. Apa lagi nih? Nah, di 21 itu E, nomor 22, kekurangan dari kebijakan fiskal adalah waktu jeda antara saat dimana kebijakan tersebut diperlukan, sehingga dampak dari kebijakan tersebut eh, dirasakan. Jeda-jeda tersebut disebut dengan lag. 22D. Terlalu lag dong harusnya. Eh, oh iya, 22 lag. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Banyak beberapa ekonom itu yang apa, banyak tulisannya dia bilang bahwa ya pemerintah itu emang nggak perlu apa namanya melakukan stabilisasi yang apa namanya ketika masalahnya itu kecil-kecil. Kenapa? Karena eh bahkan ada beberapa yang bilang ya udahlah, kalau ada inflasi ada pengangguran biarin aja katanya. Itu. Karena pemerintah itu kan birokrasinya cukup rumit ya. Apalagi untuk yang di pemerintahannya demokratis ke Indonesia gitu kan. Nah, itu tuh bisa jadi ininya apa namanya, kebijakannya itu malah salah arah. Kenapa salah arah? Karena ada lag. Jadi ketika dibutuhkan nih misalnya, wah perekonomian kita inflasi gitu kan. Oh kita harus ini nih kebijakan fiskal kontraktif, gitu kan. Nah tapi karena udah dianggarkan misalnya ada apa namanya, ada pengen bangun jalan, bikin kasih subsidi ini gitu kan, kasih beasiswa dan lain sebagainya gitu kan, belanjanya banyak. Harusnya kan ditunda-tunda tuh. Nah, ada beberapa sistem yang harus kayak, oh ya kita ajukan dulu ke DPR, kan. Tuh, rapat dulu sama ini, apa namanya, kita ketok palu, terus kemudian masyarakat harus tahu bahwa kita apa namanya, memberhentikan programnya, atau kalau ketika lagi misalnya kayak lagi sekarang butuh fiskal yang ekspansif, masyarakat, pemerintah menyediakan ini loh gitu kan, menyediakan bantuan, ayo daftar gitu kan, lama lagi gitu. Nah, itu bisa jadi malah pas udah jalan programnya ternyata masalahnya selesai. Gitu. Jadi apa namanya, ya udahlah nggak usah inilah, nggak usah apa namanya, kata beberapa ekonom ya, nggak semua, nggak usah macam-macam, ya biarin aja lah selesai sendiri masalahnya. Kenapa? Karena ada lag. Pemerintah sih lama, kelamaan. Nomor 23, ini yang tidak termasuk kehitungan M1, ya M0, M1, M2 dan seterusnya. Yang nggak masuk adalah time deposit. Time deposit itu udah masuk M2. Jadi 23 itu E. Mana ini? Oke, E. Ketika kalian membeli produk investasi gitu kan, yang bernama investasi secara finance, yang bernama surat utang, tuh, bonds, tuh kalian akan mendapat namanya kupon 24 D. Jadi sama aja sebenarnya pembayaran tiap bulan, tapi nama dagangnya itu adalah kupon. Tuh. Tetap bakal ditransfer ke kalian apa namanya? Ya ke rekening masing-masing. Contohnya adalah kemarin apa yang baru rilis ya? Pemerintah jual sukuk. Gue lupa yang paling baru apa ya? Nih, kalau nggak salah FT. Ya kalau sukuk kan ini ya apa namanya, bonds yang syariah, itu pembiayaan proyek-proyek hijau katanya. Nah, ini kemarin. Ya, jadi nanti kita akan dapat kupon katanya. Senilai sekian persen, berapa nih? 5,5% gitu. Nah,
Ya udah, jadi 5,5% itu nanti akan ditransfer ke rekening, gitu. Sama aja sebenarnya kayak bunga, cuma namanya lain. Dan apalagi karena namanya sukuk, udah syariah gitu kan, nanti ada pendekatan lainnya gitu. Apa itu dari penggunaannya atau pembayarannya itu agak berbeda daripada bunga yang biasa. Nomor 25, konsumen itu akan mencapai titik yang optimum konsumen ya, ketika MRPL sama dengan wage itu ketika ini di pasar tenaga kerja tapi bukan MRPL. MRPL itu cuma hmm, enggak deh bener nih marginal return nih. MRTS sama dengan price ratio. MRTS itu bukan di apa namanya? Bukan di konsumen tapi di produsen. Marginal rate of technical substitution. Jadi dia adalah slope-nya dari apa namanya? Slope dari iso kuan, tuh kan. MUX per MUY dikurangi PX per P sama dengan 0. Kalau kita kesanain jadinya MUX per MUY sama dengan PX per PY. Ini sebenarnya 25C. Kalau ini kenapa salah? Karena kalau misalnya MUX per MUY sama dengan PX per PY, terus kita kali silang, harusnya MUX kali PY sama dengan MUY kali PX. Gitu. Ini nggak boleh. Tekan. Jadi 25 itu C. Perhatikan gambar. Oh, ini gambarnya. Pada titik A, inference curve-nya punya slope yang lebih curam daripada budget line. Artinya harusnya slope-nya IC itu kan MUX per MUY itu lebih besar daripada PX per PY. Artinya yang C atau D, di mana MUX per MUY lebih besar daripada PX per PY. Nah, kalau misalnya MUX per MUY lebih besar daripada PX per PY, apa yang akan terjadi? Apakah X-nya akan dikurangin atau akan ditambah? Nah, akan ditambah gitu. Kenapa? Karena ketika ini kemarin juga udah gua bahas bahwa ketika mana nih MUX per MUY lebih besar daripada PX PY, artinya MUX per PX lebih besar daripada MUY per PY, tuh kan. Oh, dengan harga yang kita bayarkan lebih menguntungkan, tuh kan, lebih menguntungkan konsumsi barang X daripada konsumsi barang Y. Gitu. Sehingga kita akan mengkonsumsi X lebih banyak akan ditambah. Artinya 26 itu juga jawabannya adalah C. Mana bener nggak ini gue? Catatan gue. Pak ke kanan Pak. Iya benar. Nomor 27, apabila karena suatu dan lain hal, kurva demand dan kurva supply di pasar mengalami kenaikan atau penambahan, maka dampaknya pada kuantitas dan harga keseimbangan adalah, nah, ketika ada perubahan yang kayak gini, dua-duanya naik nih, itu perlu sebenarnya yang kita gambar ada tiga itu kan, ada tiga kurva. Cuma kalau misalnya lagi PG, gue waktu itu menemukan yang tidak pernah diajarin sama guru gue gitu kan, terus gue nemu sendiri, terus dia bilang, ih udah lama tahu. Misalnya ini ke kanan, supply-nya juga ke kanan, artinya ini akan terjadi. Nah, cari aja yang mana yang variabel mana yang sama, apakah kuantitinya dan apakah harganya. Kalau supply-nya ikut ke kanan, artinya harganya yang bakal stay di sini. Tapi kuantitinya naik. Kalau udah ada yang stay, dia pasti bisa naik, bisa turun. Gitu. Artinya kita lihat sini bahwa harganya stay, itu bisa artinya kalau misalnya kita gesernya kurang dari, harganya bakal naik. Kalau misalnya kita gesernya lebih dari, artinya ini bisa turun harganya gitu. Tapi kuantitinya bakal tetap naik bagaimanapun kondisi siapa yang lebih besar gitu. Artinya apa? Kuantiti keseimbangan pasti akan naik, tapi harga mana nih? Harga ambigu. Nah, ini nih. Yang E 27E ya benar sini. Nomor 28, apabila terjadi kenaikan harga dari sendal swallow, maka yang akan terjadi pada kurva permintaannya adalah kenaikan harga kurva permintaannya. Jadi barang itu sendiri. Artinya kurvanya tidak akan bergeser, nggak akan bergeser ke kanan, nggak akan bergeser ke kiri, nggak akan
berotasi, kurvanya nggak kenapa-kenapa gitu. Yang akan terjadi adalah dia cuma pindah ini doang, pindah titik doang. Mana nih? Weh, cancel, cancel, cancel. Wah, ini ketika ini adalah quantity, ini harga, ada kurva demand. Misalnya awalnya harganya di sini, oh saya mau beli segini banyak. Terus besoknya, Pak harganya naik Pak. Yaudah deh saya belinya dikit aja. Kurvanya gimana? Diam aja kan. Cuma titik aja pindah. Moving along the demand curve. Begitu. Ini 28 itu E. 29 dalam menentukan baik atau buruknya sebuah perilaku dan mana yang lebih penting antara pilihan A pilihan B dalam ilmu ekonomi Islam, ada sesuatu yang namanya, oh ini gue belum pernah membahas, tapi dalam ekonomi Islam kayak kalau di ekonomi konvensional itu ada yang namanya utility gitu kan, atau benefits. Nah kalau di ilmu ekonomi Islam itu apa ya, apa yang dikejar itu namanya maslahah aja. Atau misal kalau misalnya kalian pernah dengar demi kemaslahatan umat, nah itu kemaslahan umat tuh. 30, dalam prakteknya pembiayaan dilakukan oleh institusi keuangan Islam dapat dilakukan melalui berbagai macam skema dan akad. Akad yang memfasilitasi pembelian dengan pembayaran di muka dan barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Pembayarannya di muka duluan, barangnya kapan-kapan. Itu adalah salam. Pak. Eh, oh, apa namanya, untuk kalian yang belum belajar mengenai ekonomi syariah, di sini ada di sini nih, PPT materi syariah. Sini gue udah bikinin ininya, apa namanya, kayak catatan singkat lah mengenai apa aja yang umumnya dibahas di ekonomi syariah gitu. Ada juga beberapa kayak for your information gitu. Nah, mana nih ya? Kelangkaan kan. Ini pemikiran-pemikiran awalnya, terus mana nih? Ada jenis-jenis riba, terus ada jual beli. Nah, ini kontrak yang umumnya sering dibahas ini. Ada salam, ada istisna, mudharabah. Nah, ya ini yang kayak gini-gini bisa dibuka aja gitu. Di Google lagi aja. Kemudian mana tadi soalnya? Ini banyak syariahnya ya. Masih 31, bahan syariah menjelaskan bisnisnya sebagai perwakilan dari nasabah untuk melakukan investasi di sektor-sektor tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa skema operasi bank syariah berbentuk, nah ini jadi perwakilan, itu kan, itu menjadi wakil, wakalah. 31A. Nah, yang mempengaruhi permintaan barang normal secara negatif adalah apa yang menyebabkan barang normal itu diminta semakin sedikit. Tuh, kalau dia naik, kalau populasi naik, permintaan barang normal harusnya naik. Kalau harga barang pelengkapnya meningkat, harga barang suatu barang ya suatu barang pelengkap itu meningkat, barang A itu kan yang sebenarnya nggak kenapa-kenapa harganya, permintaan akan turun itu kan. Artinya dia 32. Yang B, pendapatan kalau naik, permintaan barang normal naik. Kalau barang substitusi jadi lebih mahal, kita bakal minta barang normal makin naik gitu kan. Harga barang input tidak berpengaruh pada permintaan. Tuh. 33, pada tanggal 1 Januari 2017 dibayarkan 12 juta untuk sewa kamar kos selama 1 tahun. Transaksi ini dicatat oleh pemilik kos sebagai pendapatan. Jadi dia mencatat sebagai pendapatan 12 juta, kas 12 juta di debit terhadap apa namanya? eh kas di bentar. Kas di debit sebesar 12 juta terhadap pendapatan di kredit sebesar 12 juta juga tanggal 1 Januari. Pada tanggal 31 Desember 2017, dia akan menyelesaikan penyesuaian yang nggak perlu melakukan penyesuaian. Kenapa? Karena dia mencatat sebagai pendapatan untuk masa kontrak 1 tahun,
Dan dari 1 Januari sampai 31 Desember itu benar-benar dia melakukan jasanya, memberikan jasa kontrak selama 1 tahun. Artinya dia sudah berhak, sudah sah gitu kan mendapatkan pendapatan selama 1 tahun. Yang harus dilakukan penyesuaian kalau dia apa namanya? Kalau dia menuliskannya atau mencatatnya sebagai apa bahasanya? Sebagai eh, bukan pendapatan tapi utang. Nah, ya, ya pendapatan diterima di muka. Tapi gue mikir bahasa Indonesianya apa. Nomor 34, metode akuntansi di mana pencatatan nilai dari sebuah aset didasari oleh nilai jual aset ketika akan dialihkan ke pemilikannya. Itu adalah fair value 34B. Gitu. Ini tidak digunakan pada metode accounting biasa gitu kan. Nah, jarang sih. Gitu. Biasanya pas kita lagi ngomongin berapa valuasi perusahaan Anda. Oh ya, perusahaan saya sekarang valuasinya sekian miliar. Artinya apa? Kalau semuanya dicairin nilainya sekian miliar. Gitu. Itu. Uh, Terus kemudian nomor 35, kalau total revenue-nya segini, total kocek segini, ini kemarin belum ya? Udah belum? Belum. Beda salah, bersama. Lupa gue. Coba kita, kalau misalnya total revenue, mana pulpennya? Gue lupa nih soal yang sama apa yang beda. Total revenue sama dengan 200 kurangi, udah ya, 5Q kuadrat, MR sama dengan 200 kurangi 5Q, 10, maaf. Wah, shit, penghapusnya di layar sebelah. R sama MC sama dengan 100. MR sama dengan MC 200. Dan 10Q sama dengan 100. 10Q sama dengan 100. Q sama dengan 10. Artinya total revenue-nya itu adalah 20.000. Hah? Ya kan? 20.000 eh kurangi 500, total cost-nya sama dengan jadi kuadrat ya gini. Gue butuh penghapus. Ah, Gila, gue udah kebanyakan ini matematika gue bodoh. Maafkan aku Kubon. Aku menjadi alumni yang memalukan. Eh, Tadi mana? Marginal revenue-nya sama dengan 200 min 10Q. Marginal cost-nya sama dengan 100. Marginal cost-nya nggak gue tulis ini. Marginal cost-nya sama dengan 100. Nah, total revenue-nya adalah 200 kali 10 pangkat 1. 2000. Kurangi 5 kali 10 pangkat 2, 500. Total cost-nya sama dengan 100 kali 10 pangkat 1. Artinya 1.500. Positif ya. Ya dia laba maksimumnya adalah 500. C 35. 35 C. Oke. Thank you, thank you. How many outputs will be produced by the farm in problem nomor 35? Kenapa jadi 36? Ya artinya 10. Ya artinya ada satu soal yang gue hapus somewhere di awal-awal kayak. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal dari kurva total produksi, apa namanya, marginal product, total product, dan average product adalah wes dari tadi salah pencet mulu. Hmm, total product, marginal product, average product. Ini kenapa jadi ada di sini? Kenapa ada harga sama kuantitas? Produk, output, artinya apa? Dia adalah kuantitas.
Ini adalah berapa jumlah labor yang kita gunakan atau input. Artinya sumbu vertikalnya dulu adalah kuantitas barang, sumbu Y-nya adalah jumlah tenaga kerja. 37 itu E. Tuh. Perhatikan pernyataan berikut. Dari 5 transaksi di atas, transaksi yang menambah piutang dan modal adalah telah selesaikan pekerjaan dan pembayarannya dilakukan minggu depan. Artinya kita harusnya punya pendapatan dan dapat cash, tapi enggak. Artinya dapat piutang. Satu iya. Artinya mana nih? C, D sama OD-nya ada dua, mantap juga. Yang ini E harusnya, sorry. Ya, tapi mereka salah karena nggak ada nomor satunya. Artinya tinggal 23 atau 34. Kita lihat nomor 2, telah dikirim faktur atas pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 2 juta. Atau nomor 4, dikeluarkannya pembayaran utang sebesar 500.000. Kita bayar utang, bukan masalah piutang, dan juga tidak membayarkan modal. Ini nomor 4 salah, jadi 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. 39 itu tadi, 38 tadi artinya kan. Oke, tidak benar. 39. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta, dianggap mampu menempuh jarak 1 juta kilometer, diperkirakan akan bertahan 5 tahun untuk transportasi perusahaan. Selama tahun 2019, kendaraan tersebut menempuh jarak 15.000 kilometer. Apabila kendaraan tersebut dibeli pada tanggal 31 Agustus 2019, maka pada tanggal 31 Desember akan dicatatkan jurnal penyesuaian dengan asumsikan perusahaan menggunakan metode unit of production. Jadi dia menggunakan berapa kilometer yang telah dia tempuh, gitu kan. Wah, ya, kenapa lampunya? Nah, apa namanya? Kalkulator. Karena kita sudah menempuh jarak 15.000 kilometer dibagi dengan 1 juta, itu kita mendepresiasikannya 1,5% dengan nggak ada informasi mengenai ininya, mengenai dia apa namanya nilai sisanya, kan? Asumsikan aja habis kalikan 200 juta. Kita akan mendepresiasikannya senilai 3 juta. Eh, ketika mendepresiasikan yang kita kurangin nilainya bukan langsung mobilnya, tapi eh, setelah ada beban depresiasi senilai 3 juta, kita bikin akun baru namanya akumulasi depresiasi dari mobil atau dari barang yang kita depresiasikan. Jadi 39 jawabannya D. 40, PT Tambal Pala Bocor memiliki data sebagai berikut. Beban gaji atau upah, penarikan modal pemilik, apa namanya, service fee, ada equity, apa namanya, modal 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 akhir, biaya rent, dan electrical expense. Nah, berapa nih modal awalnya? Ya kan modal itu dipengaruhi oleh, balik lagi, Pak, nggak kelihatan Pak. Bukan yang ini Pak, kanannya. Modal itu dipengaruhi oleh, apa namanya, pendapatan, beban, dikurangi dengan, apa namanya, tadi, privat atau penarikan. Jadi kalau modal akhirnya itu adalah 184,5, itu kan sama dengan modal awal ditambah pendapatannya mana? Nggak ada. Itu merupakan service fee. Jadi apa namanya, fee itu kayak ya bayaran yang diterima atas jasa yang dilakukan oleh si PT Tambal Pala Bocor ini. 45,5 dikurangin biaya 15 juta, kurangin 12,5, dikurangi 3, dan juga dikurangi sama penarikan, kurangi 3,5. Berapa nilai ini? Kalkulator hilang tadi. 45,5 kurangi 15 kurangi 12,5
kurangi 3, kurangi 3,5. 11.500.000. Artinya 185, 184,5 sama dengan gila, gue udah ada apa dengan gue dan angka. Ya, modal awal sama dengan 184,5 kurangi 11,5. 173 yang B. Nah, tuh. Kemudian ketika net income tuh pendapatan bersih di senilai 58 juta, tapi ternyata adjusting entries-nya itu belum menuliskan bahwa ada supplies expense sebesar 2.200.000 dan juga pendapatan yang harusnya diterima sebesar 1.300.000. Kalau misalnya sudah di apa namanya? Sudah di-adjust harusnya kayak gimana? Oh, kita punya net income 58 juta gitu kan pendapatan bersih. Ternyata sebenarnya masih ada beban sebesar 2,2 dan masih ada pendapatan yang belum masuk. Oh, accrued salaries salah deh. Masih ada yang harus dibayar salaries, upah yang harus dibayar sebesar 1,3 juta. Artinya masih ada beban salary yang harus dibayar. Artinya 58 dikurangi berapa nih? 2,2 tambah 1,3, 3,5 itu adalah 54,5 yang D satu gitu. Jadi ini accrued salaries bukan accrued revenue ya. Kalau accrued revenue artinya pendapatan si perusahaan yang kita belum terima, tapi kalau accrued salaries artinya ada upah pegawai yang belum kita bayar. Tuh. Nah, lanjut. Ini menggunakan drawing pad ditarik begini mantap juga. Menurut Rivalry dan excludability-nya terdapat 4 jenis barang. TV kabel merupakan salah satu contoh yang sering digunakan adalah barang yang TV kabel, TV yang kayak pakai apa sih namanya penyedia jasa ini, apa namanya jasa layanan penyiaran itu adalah barang yang excludability. Kalau orang nggak bayar bisa dilarang sebenarnya, itu kan. Kecuali dia ngehack gimana caranya gue nggak tahu lah. Tapi kalau misalnya gua dan tetangga gua pakai layanan TV kabel yang sama, enggak menjadikan tiba-tiba gua nggak bisa nonton RCTI karena dia lagi nonton RCTI misalnya kayak gitu dan lain sebagainya, gitu kan. Dan juga enggak tiba-tiba layanan gua tiba-tiba jadi burem gitu kan karena banyak yang pakai, enggak. Jadi dia barang klub karena dia non rivalry tapi dia excludable. Tuh. Jadi 42 itu A. 43 kesepakatan di antara para produsen di sebuah pasar untuk membatasi kuantitas demi menjaga tingkat harga disebut sebagai. Nah, ini apa namanya? Salah ketiknya jelek banget. Apa namanya? Gua sampai sekarang sebenarnya kalau nggak baca itu masih suka ketukar antara kartel sama kolusi. Tapi kalau mau gampang, kolusi itu nggak ada perjanjiannya. eh Apa namanya? Perjanjian tertulis yang formal gitu kan, atau nggak ada organisasinya. Kalau kartel itu ada organisasinya yang terstruktur. Kayak kalau misalnya kalian dengar kartel narkoba di Meksiko, itu kan ada perang kartel itu antara apa namanya supplier-supplier narkoba. Nah, kartel itu kan artinya ada ketuanya, gitu kan, ada apa namanya manajernya, ada si staff-staffnya, ada alur produksi si narkobanya, gitu kan. Kayak contohnya jelek juga. Kalau kolusi itu cuma ya udah lo begini gue juga ngikut gitu gitu doang gitu. Jadi nggak ada apa namanya sebuah organisasinya tuh, karena di sini kita cuma ngomongin kesepakatan, nggak ada kayak berdirinya sebuah organisasi gitu kan, kelembagaan dan lain sebagainya. Itu dikenal dengan nama kolusi tuh. Setahu gua kartel yang ada di dunia itu contohnya kemarin sempat ada yang nanya itu mengenai OPEC APEC yang minyak itu apa namanya itu kartel sebenarnya karena apa namanya ya rapat tiap tiap berapa lama sekali rapat gitu kan, terus apa namanya itu merupakan organisasi yang diakui bersama, ada tanda tangan dan lain sebagainya, lebih rapih lah kalau kartel. Kalau kolusi cuma oh ya wes lah barang ya oke bro santai gitu aja tuh. Jadi 43 itu B. Dokumen berisikan informasi ini kalau misalnya mau penawaran umum perdana kemarin, pas banget soalnya kemarin juga keluar ini. Itu adalah prospektus. Jadi E.
nomor 45 bonus gitu. Ingat gue tuh kemarin gue sempat salah masukin apa gitu, jadi ya udahlah. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan suku bunga, enggak, dia malah berhenti. Menurunkan jumlah bank, enggak. Meningkatkan giro wajib minimum, enggak. Menjual surat berharga, enggak. Memberi bantuan kepada masyarakat miskin, enggak bisa. Siapa bank sentral, enggak boleh. Itu kan. Jadi bonus. Tuh, harusnya kalau yang D itu oleh kebijakan fiskal. Tuh. Jadi gue belum masukin jawabannya bener sih nih waktu itu. Si mau gue ubah terus gue lupa ubah. Ya, lupakan lah. Nomor 46, negara Alengka memiliki GDP sebesar 2.000 dengan tingkat konsumsi sebesar 1.200, pajaknya 400, investasi 500, public saving pada perekonomian tertutup adalah, nah, kan ketika kita punya perekonomian tertutup artinya Y sama dengan C plus I plus G aja, nggak ada NX-nya kan. Nah, savings, national savings, itu kan adalah Y min C min G. Dengan bisa di Y min C min T, ini adalah private, kemudian T min G ini adalah public savings. Nah, kita sudah punya data bahwa GDP-nya, mana nih? GDP-nya itu senilai 2.000. Kok nggak ganti warnanya? Konsumsinya 1.200, teksnya itu 400, jelek banget tulisan gue. Investasinya 500, 500, 400. Artinya apa? Kita punya bahwa Y itu kan 2.000 sama dengan 1.200 ditambah 500 tambah G. Artinya berapa? G-nya artinya 300. Tuh. Ya udah artinya T min G 400 kurangnya 300 sebesar 100. Tuh, jadi 48 yang C, 4 salah 46 ini. 46 yang C. Terus kemudian OJK tidak mengawasi apa yang tidak diawasi oleh OJK itu adalah mana di koperasi. Koperasi tidak diawasi oleh OJK. Tuh. Nomor 48, ketika kita punya quantity ya apa produksinya, berapa output yang bisa kita produksi itu adalah A dikali K pangkat 0,7 L pangkat 0,9. Itu fungsi produksinya apakah dia increasing, constant atau decreasing return to scale. Itu ada beberapa cara sebenarnya. Ada yang paling gampang tinggal kita tambahin aja si pangkatnya. Ketika kita tambahin, jadi katakanlah ini alpha, ini beta. Ketika alpha plus beta itu sama dengan 1, itu artinya dia constant return to scale. Kalau lebih dari 1, dia increasing return to scale. Kalau kurang dari 1, dia decreasing return to scale. Karena 0,7 tambah 0,9 itu 1,6, artinya dia increasing return to scale 48A. Atau kalau misalnya nanti di esai ada pertanyaan seperti ini, eh, untuk mendapatkan poin yang maksimal, menurut gue cara ini tidak cukup baik. Kalau memang mengincar poin yang maksimal, eh, pakailah sikanya, substitusikan K dan L. Jadi misalnya boleh pakai angka atau boleh pakai ini, boleh pakai suatu hal. Misalnya jadi alpha K dan alpha L. Kita ganti, kita rubah. Artinya apa? K-nya kita lipat gandakan alpha kali lipat, L-nya juga kita gandakan jadi alpha kali lipat. Atau misalnya mau lu ganti jadi 2K dan 2L. Serah lah gitu. Kalau mau yang gampang biasanya kayak gini. Masukin quantity sama dengan A dikali 2K 0,7 kali 2L pangkat 0,7. Jadi kita substitusi, kita ganti aja L-nya jadi 2L, K-nya jadi 2K. Artinya apa?
2 pangkat 0,7 kita keluarin kan. Jadi kalau ini kan bisa dikeluarin jadi 2 pangkat 0,7 K pangkat 0,2 0,7, 2 pangkat 0,9 L pangkat 0,9 dikali 2 pangkat 0,9 kali A kali K pangkat 0,7 kali L pangkat 0,9. Ini kan yang awal ya, yang ini kan. Ini katakanlah Q1, ini Q0. Artinya apa? Artinya sekarang Q1 sama dengan Q0 dikali 2 pangkat 1,6. 2 pangkat 1,6 itu kan lebih dari 2 ya. Kan 2 yang di sini kan 2 pangkat 1. Artinya apa? Dengan input yang kita kali lipatkan 2 kali lipat gitu. Kita gandakan, kita 2 kali lipatin, output yang kita dapat lebih dari 2 kali lipat. Itu artinya dia increasing return to scale. Itu. Ini kalau misalnya di esai silahkan pakai cara yang kayak gini. Nomor 49, eh, perikanan itu aktivitas ekonomi yang ekstraktif, yang A. Dalam ekonomi syariah jual beli falas, jual beli apa namanya, ya valuta asing, itu dikenal dengan namanya sharf, gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk soal yang kali ini? Chat, share link G Drive PPT materi syariah tadi dong kak. Oke, gue share di WhatsApp. Mana nih? Salah. Oh, kalau misalnya kalian nggak tahu sih. Kemarin tuh ada yang nanya gitu, bukan 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 dari kalian. Terus kayak, "Kak, aku mau belajar ekonomi dong," gitu kan. "Aku mau ikut KSN." Nah,